Halo, selamat pagi teman-teman. Saya sangat senang berada bersama Anda saat ini. Saya menuntut setinjak Mercypreneur TV, channel entrepreneur nomor 1 di Indonesia. Bagi Anda yang belum subscribe, segera subscribe. Kali ini saya akan berbicara mengenai information value, ya. Masuk dalam chapter 14 dari pembelajaran Mercypreneur School. Apa yang kita bahas adalah bahwa Mercy sesungguhnya adalah merupakan rangkaian informasi. Informasi yang mempunyai nilai yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, informasi inilah yang kita sampaikan kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka mengerti bahwa informasi ini bermanfaat, cocok dengan kebutuhan mereka, cocok dengan keinginannya. Sehingga karena adanya kecocokan itu, maka terjadilah transaksi. Mereka bergabung jadi member Mercy dan bahkan mau menjadi leader-leadernya. Kita berada di dalam satu komunitas. Nah, itu diawali dari adanya informasi yang bernilai, yang bermanfaat. Nah, jadi information value itu adalah bagaimana kita memahami nilai-nilai informasi yang ada di Mercy yang bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat. Oke? Poin-poinnya adalah memahami nilai informasi Mercy, manfaat yang ditawarkan, dan penguasaan akan nilai informasi itu sendiri. Oke, memahami nilai informasi. Nah, saat ini disebut sebagai era informasi. Apa itu era informasi? Nah, era informasi adalah di mana manusia dapat mengakses informasi dengan sangat mudah, ya. Kalau dulu misalnya ada kejadian di Amerika, untuk bisa sampai ketahuan ke Indonesia mungkin butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tetapi saat ini, pada saat yang sama kita bisa tahu apa yang terjadi di Amerika karena canggihnya informasi. Kita bisa lihat melalui Facebook, melalui live streaming YouTube dan lain sebagainya, ya. Medsos saat ini menjangkau seluruh dunia, teman-teman. Nah, jadi teknologi informasi ini memungkinkan kita mengakses informasi dengan sangat cepat. Makanya saat ini disebut sebagai era informasi. Dan informasi, Bapak Ibu, merupakan sesuatu yang sangat menentukan pengambilan keputusan, ya. Informasi akan sangat mendukung pengambilan keputusan. Jadi kalau mendapat informasi yang salah, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah, maka tentu hasilnya juga akan salah. Tetapi kalau kita mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat, maka keputusan yang kita ambil itu akan unggul. Maka penguasaan informasi itu sangat-sangat penting sekali, ya. Jadi penguasaan informasi menentukan daya saing, menentukan keunggulan karena sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kita melakukan evaluasi, untuk melakukan perencanaan, dan untuk menggait pelaksanaan, ya. Intinya bagaimana kita mengambil keputusan dan melaksanakan atau mengimplementasikan atau mengeksekusi keputusan itu, ya. Itu informasi sangat-sangat menentukan, Bapak Ibu, ya. Jadi memahami informasi sangat penting sekali. Oke, apa saja nilai informasi yang ada di Mercy, ya? Manfaat yang ada di Mercy apa saja. Nah, kita memahami manfaat apa yang ditawarkan oleh Mercy itu yang sangat penting. Nah, kalau kita paham manfaat yang ditawarkan oleh Mercy, kita akan sangat mudah untuk menginformasikan kepada orang lain dan ya menghubungkan dengan mereka, terkoneksi dengan mereka sehingga dimungkinkan adanya nanti transaksi, Bapak Ibu, ya. Nah, maka oleh sebab itu kita sangat penting memahami keunggulan perusahaan, ya. Mercy itu seperti apa perusahaannya, profil perusahaannya seperti apa, memahami dan meyakini keunggulan produknya apa saja, apa manfaat produknya, bagaimana produk itu terbuat dari bahan-bahan apa saja, kemudian bagaimana cara menggunakannya, apa-apa saja penyakit yang bisa diatasi, ya, bagaimana produk ini bisa membantu stamina kesehatan tubuh, membuat awet muda dan sebagainya, itu mesti kita kuasai satu persatu dengan sangat detail, ya. Nah, memahami dan meyakini keunggulan sistem bisnis, ya, bagaimana sistem bisnis Mercy misalnya, ya, dengan sistem marketing plan kita binary, mengajak dua orang, membantu dua orang ini sukses, maka kita sukses, demikian seterusnya, duplikasi, itu mesti kita pahami. Kemudian memahami dan eh, meyakini komitmen dan integritas para pemimpin di Mercy, ya. Bagaimana para pemimpin di Mercy itu akan mengguide atau membimbing orang-orang yang ada di Mercy untuk menuju sukses. Kenapa? Para pemimpin ini perlu karena mereka sudah mempunyai suatu cara yang sudah terbukti sehingga mereka meraih sukses mereka. Nah, bagaimana mereka membagikan itu sehingga orang lain pun mengikutinya. Kemudian memahami dan meyakini sistem pendidikan bisnis di Mercy, ya, di mana saat seseorang bergabung di Mercy, dia masuk ke sistem pendidikannya, dia akan ya step by step berproses untuk menjadi
leader, menjadi orang sukses, Bapak Ibunya. Nah, ini mesti dipahami dan diyakini. Inilah nilai informasi di Mercy yang harus teman-teman yakini satu persatu secara detail, ya. Kalau saya menjelaskan ini semua, nah ini butuh waktu yang cukup panjang tentunya teman-teman, tidak cukup 1-2 hari, bahkan 1 minggu pun tidak cukup, ya. Nah, jadi maka ini berproses kita dari hari ke hari, ya. Saya pun yang sudah 4,5 tahun di Mercy ini masih terus belajar menggali nilai-nilai informasi di Mercy yang benar-benar bisa kita tawarkan, bisa menjadi keunggulan kita untuk kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, ya, baik itu member maupun calon-calon member, Bapak Ibu, ya. Oke. Kemudian, apa saja manfaat yang ditawarkan oleh Mercy? Nah, ini penting sekali untuk kita pahami, ya. Yang pertama, manfaat kesehatan prima dan awet muda. Ya, sampaikan bagaimana produk-produk Mercy bisa menjaga kesehatan dan membuat orang-orang awet muda. Ini manfaat yang pertama. Nah, tentu siapa sih yang nggak mau sehat? Siapa yang nggak mau awet muda? Siapa yang nggak ingin terlihat cantik dan ganteng? Ini kan manfaat yang pertama. Nah, ini yang kita tawarkan dan harus kita kuasai. Bagaimana produk Mercy bisa memberikan itu semua dan lengkap dengan testimoni-testimoni tentunya untuk bisa membuktikan, meyakinkan kita dan juga meyakinkan orang yang akan mendengarkan informasi dari kita. Lalu yang kedua, manfaat keuangan, ya. Bagaimana manfaat keuangan, bagaimana bisnis Mercy bisa memberikan kita penghasilan, bahkan penghasilan yang sangat besar yang terus meningkat, ya, bahkan sampai kepada financial freedom, ya. Nah, itu kita harus yakini manfaat keuangannya, ya. Kalau kita belum punya bonus, ya bonus upline kita tunjukkan. Kalau kita sudah punya bonus, misalnya walaupun 100.000, tapi ini bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita, ya, sehingga orang akan yakin mengenai pencapaian kita, Bapak Ibu, ya. Kemudian ada manfaat pendidikan bisnis. Bagaimana kita dibentuk menjadi leader, Bapak Ibu. Membentuk menjadi leader, ya, belajar step by step dari awal sehingga orang-orang akan mulai mengubah dirinya untuk menjadi leader, untuk menjadi orang-orang yang memahami bisnis kita dan bisa mengajak orang lain untuk juga bisa memahami bisnis kita. Nah, berikutnya adalah manfaat pengembangan diri, ya, leadership, Bapak Ibu, ya, seperti yang disebutkan tadi, ya. Bagaimana kita memahami leadership. Leadership itu adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, mendidik orang lain, membentuk orang lain menjadi orang-orang yang lebih mampu, menjadi orang-orang yang lebih hebat, menjadi orang-orang yang lebih luar biasa, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi manfaat menolong orang lain, ya. Bagaimana kita membantu atau menolong orang lain untuk apa? Untuk hidup lebih sehat, untuk hidup keuangannya lebih baik. Nah, ini manfaat-manfaat ini yang kita tawarkan. Kesehatan prima awet muda, keuangan, kemudian pendidikan bisnis, pengembangan diri, dan manfaat menolong orang lain. Ya, nah itu Bapak Ibu. Nah, jadi harus dipahami bahwa orang itu membeli manfaat dan bukan membeli produk, ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi penguasaan informasi, ya, itu harus selalu kita tingkatkan, ya. Tingkatkanlah pemahaman Anda atas nilai informasi, ya. Level 1 yang paling rendah adalah Anda mengetahui informasi itu. Nah, mengetahui saja tidak cukup, tingkatkan menjadi mengerti. Anda mengerti informasinya. Anda bisa hubungkan antara satu informasi dengan informasi yang lain. Lalu level 3, bukan level 2, ya, salah ketik. Level 2 itu adalah memahami, ya, mengerti dan juga menyetujui. Karena ada orang yang mengerti tapi dia kurang setuju. Tahu saya tapi ngerti tapi saya nggak setuju dengan itu. Nah, memahami itu adalah mengerti dan menyetujui. Artinya Anda sepaham dengan informasi yang Anda dapatkan, ya, sehingga Anda dengan senang hati bisa menyampaikan kepada orang lain. Dan level 4 adalah menjiwai, Bapak Ibu, ya. Nah, inilah keempat level yang akan terjadi, ya, akan menjadi suatu progres saat Anda terus berproses, Bapak Ibu, ya. Nah, oke, terima kasih atas perhatian Anda, itu yang saya sampaikan. Dan ingat, tindakan dan pengulangan adalah kuncinya untuk kita semakin menguasai informasi, ya. Saya Manuntu Setinja, mentor dan founder Mercypreneur School, ya. Bagi Anda yang belum subscribe Mercypreneur TV YouTube, ya, silahkan subscribe dan Anda juga dapat melihat informasi ini, ya, pembelajaran ini di website kami www.mercypreneur.com. Sampai jumpa di puncak sukses. Mercy, yes, mantap.